Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya, oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Renungan hari ini berjudul Tabut yang Hilang, ditulis oleh Ellison Kieda. Sahabat ODB, dalam suatu retreat gereja pada musim gugur, putra saya mengajak Jeff, pendeta kami, menapaki jalan setapak menuju suatu ruangan kapel di alam terbuka. Tiba-tiba di sana mereka menemukan tabut perjanjian. Tentu saja itu bukan tabut yang asli, melainkan replika berukuran sebenarnya dan bersalutkan emas. Tabut tersebut awalnya dibuat oleh suami saya beberapa tahun lalu dengan dorongan dari Jeff, dan saat itu baru diselesaikan oleh putra saya sebagai kejutan baginya. Jeff sangat senang sehingga ia langsung mengajak beberapa orang untuk membantunya membawa tabut itu ke aula makan tempat retreat. Dan sungguh pemandangan yang luar biasa ketika melihat para lelaki membawa tabut perjanjian itu di sepanjang jalan. Sementara 2 cucu Jeff yang masih kecil berjalan di belakangnya sambil bergandengan tangan. Sahabat ODB, kitab suci menceritakan momen penuh sukacita saat tabut perjanjian yang asli
yang melambangkan kehadiran Allah di tengah umatnya itu dibawa dari rumah tempat tabut itu disimpan sebelumnya ke tempat yang layak di Yerusalem, kota Daud. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Begitu girangnya Raja Daud hingga ia menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, sementara rakyat bersorak-sorai dan sangkakala dibunyikan. Bertahun-tahun kemudian bangsa Israel ditawan dan dibuang ke Babel, dan Yerusalem dihancurkan. Kitab suci tidak memberitahu kita apa yang terjadi dengan tabut perjanjian tadi. Ada banyak legenda seputar nasibnya, tetapi sesungguhnya kita tidak lagi membutuhkan tabut perjanjian untuk menikmati hadiratnya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Karena melalui kematian dan kebangkitan Yesus serta datangnya Roh Kudus, Allah hadir menyertai semua orang yang percaya kepada Kristus. Sungguh alasan yang sangat baik untuk bersukacita. Sahabat ODB, apa pengaruhnya bagi Anda saat mengetahui bahwa Allah selalu menyertai Anda? Kapan Anda pernah merasakan kehadirannya? Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus dan sungguh menakjubkan membayangkan Engkau berdiam di dalamku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebuah tempat hangat